Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di program terbaru kami, Sira. Suara Inspirasi Islami Remaja. Kalian pada tahu nggak Sira itu tentang apa? Apa itu? Apa itu? Ya tahu. Jadi Sira adalah program podcast yang membahas tentang nuansa Islami. Jadi kita akan membawa semangat Islami ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol santai tapi tetap bermakna tentang kehidupan sehari-hari yang dekat banget, yang sering banget kita jumpai di sekolah, yaitu kepemimpinan. Betul banget itu Nur, tapi bukan kepemimpinan yang biasa, tapi kepemimpinan yang menjadi sarana untuk berdakwah. Dan pas banget hari ini kita mendatangkan sosok inspirasi yang sering banget nih jadi teladan di SMK Unggulan Husada, yaitu Ibu Popok selaku Kepala Sekolah SMK Unggulan Husada yang sangat menginspirasi, lemah lembut, dan baik hati. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bantian sehat. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Hari ini Ibu happy atau enggak bisa hadir di podcast perdana kami? Ya, terima kasih Bu sudah hadir Bu. Tentunya bahagia ya. Ya, Dan Bu. alhamdulillah hari ini sehat. Kemudian saya juga berterima kasih nih sudah mengundang saya sebagai salah satu pengisi podcast kalian. Tentunya dengan harapan ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi para pendengar maupun para penonton. Amin. Ibu, Ya. hari ini sekolah kayaknya ramai banget ya Bu? Iya benar, Hanum. Ada kegiatan apa sih Bu? Ya, kita sudah mulai pekan karakter Islami ya. Artinya kita memulai program sekolah di mana akan memunculkan tanggung jawab, disiplin, serta karakter kepemimpinan. Ya, artinya diharapkan nanti setelah lulus dari SMK Unggulan Husada ini, para alumni mudah-mudahan menjadi calon pemimpin yang handal. Bukan hanya sekedar kepemimpinan biasa, tapi juga kepemimpinan yang berdasarkan agama. Seperti itu, ya. Keren banget sih Bu. Jadi Iya. murid bisa menjadi pemimpin juga ya Bu. Tuh. Di nilai-nilai Islam. Ya, ya dengan harapan dengan adanya kepemimpinan ini menjadikan wadah untuk kita berdakwah ya. Artinya dengan kemampuan yang kita miliki diharapkan syiar Islam itu tidak berhenti di situ saja. Artinya karakter-karakter dasar yang Islami itu memang harus muncul karena memang karakter dasarnya ada kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kemudian sifatnya pun sama kita munculkan. Ada yang lemah lembut mungkin, kemudian ada yang tegasnya juga, tetapi kita lihat situasinya ya. Artinya kalau memimpin itu fleksibel sebetulnya, karena permasalahan yang kita hadapi pun berbeda-beda pastinya. Jadi untuk tiap murid memang beda-beda ya Bu berarti. Berbeda karena karakter anak pun pasti berbeda-beda seperti itu ya. Ya benar-benar. Kemudian kalau misal saya sebagai kepala sekolah misalnya, kan tidak hanya dengan perbuatan saja. Kalau misal di pelajaran mungkin dakwah bilhal tadi ya, ya. Tetapi kalau sudah menjadi kepala sekolah di mana di situ kepemimpinannya pun ada satu jabatan, maka kita mungkin bisa membuat satu dakwah bilhalnya dengan satu kebijakan atau keputusan. Tentunya kebijakan keputusan itu bukan berdasarkan hanya sekedar
nafsu belaka ya, Iya, tetapi betul. juga kita niatkan lillahi ta'ala seperti itu. Jadi tetap ada dasar dari Tuhannya juga ya Bu. Iya, semua perbuatan kita niatnya ya lillahi ta'ala. Artinya bukan dipaksakan, bukan keterpaksaan juga, dan tidak akan menyakiti sesama. Nah itu ya, Iya. tidak akan menyakiti sesama. Mudah-mudahan bukan kemadharatan, tapi Iya. kemaslahatan untuk Iya. umat yang kita Iya. datangkan seperti itu. Ya. Kenapa ya? Masih banyak banget yang mikir kalau pemimpin itu harus laki-laki. Tapi Ibu bisa membuktikan kalau pemimpin itu bisa dari perempuan yang bijak. Menurut Ibu gimana ya cara biar meyakinkan seseorang, biar meyakinkan masyarakat agar Pemimpin itu tidak melulu laki-laki. Iya. Iya. itu Ya, karena sebetulnya ada beberapa dasar ya. Kalau dalam Al-Quran memang betul ada salah satu ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu ya. Iya. Tapi ada juga yang menyatakan beberapa keterangan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih. Artinya kalian itu semuanya adalah pemimpin dan semuanya akan diminta untuk pertanggungjawabannya. Ya tidak. Iya. Kalau kum itu kan kalian semua, kita semua. Artinya tidak melihat gender atau jenis kelamin, termasuk perempuan. Qadarullah, kalau ternyata memang saya disebut sebagai pemimpin, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ini mengingatkan saya terkait kepemimpinan yang amanah ya. Karena setiap perempuan pun mungkin dicontohkan sejak zaman dahulu, mulai dari zaman Nabi ya lah. Iya. Kita kenal dengan sosok Siti Khadijah, Fatimah, Aisyah, yalah. Kemudian mungkin yang di Indonesia ada Cut Nyadin, Cut Mutia, ya tidak. Iya. Itu kan perempuan semua. Atau yang mungkin update para pejuang di Palestina, kan tidak hanya Iya. sekedar laki-laki saja. Perempuan. Di situ juga banyak perempuan. Nah, itu menandakan bahwasanya pemimpin pun tidak melulu dengan jabatan loh ya. Iya. Pemimpin tidak identik dengan jabatan sebetulnya, tapi pemimpin itu siapa yang bisa memimpin, mengarahkan, membawai, punya sifat yang tanggung jawab, jujur, adil, ya tidak. Meskipun ada yang kadang sosoknya terlihat lemah lembut, tapi kan bisa. Tapi kalau Atau bahkan yang sangat tegas dari Iya. mimik mukanya, pun banyak macam itu. Artinya kita berdakwah ya tidak melulu harus melihat gender laki-laki. Ingat ya, pemimpin itu tidak melulu dengan jabatan. Tapi ada juga memang pemimpin rangkapnya dengan jabatan Iya. gitu ya. Harapannya kalau sudah punya jabatan ya itulah pemimpinnya betul-betul amanah. Ya, di sini nilai-nilai yang kita tanamkan di SMK Unggulan Husada ya seperti itu, nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kemudian nilai agama, sehingga pemimpin itu ya betul-betul yang adil gitu ya, bukan hanya sekedar jabatan saja atau hanya sekedar mencari peluang dari finansial saja, tapi betul-betul didasari dari karakter dan jiwanya seperti itu. berarti Ibu memang benar-benar menjadikan kepemimpinan ini sebagai ladang ibadah. Iya, betul. Karena kalau misal tidak berdasarkan nilai ibadah, apa yang kita harapkan? Ya. Karena kalau misal kita nilai apa yang kita perjuangkan, apa yang kita lakukan hanya sekedar nilai finansial saja, sepertinya sia-sia gitu ya. Karena kehidupan yang kekal tetaplah kehidupan akhirat nanti. Dan itu saya betul-betul memberikan satu kebijakan ya di sekolah, bahwasanya yang membuat karakter anak bukan hanya kepala sekolah saja, Iya. tapi juga para guru, karyawan, atau bahkan teman kalian yang sudah unggul berdahulu dari sisi kepemimpinan pun itu bisa dijadikan contoh, dan kita harapkan bisa memberikan satu menular gitu ya, Iya. sifatnya menular. Jadi bukan hanya dia saja, Iya. yuk bawai temannya sehingga karakternya jauh lebih baik, dan bukan hanya satu atau dua karakter individu saja. Yang saya harapkan semua karakter individu siswa SMK Unggulan Husada. Jadi semua orang itu menjadi pemimpin Bu. Betul. Karena Iya. tadi kan ada kullukum Iya, ra'in iya. ya. Dengan Iya. sifatnya yang bervariasi ya Bu. Betul, sifat pasti tidak mudah untuk diubah, karena memang sifat itu kan Allah yang Iya. kasih gitu ya. Ya, menurut Ibu tantangan jadi pemimpin sebagai perempuan itu gimana Bu? Meskipun banyak yang meremehkan gitu Bu.
Itu hal yang biasa. Kita kalau berbuat suatu kebaikan atau membawai gitu ya, atau membawai, mengarahkan ke hal yang kita nilai itu jauh lebih baik, belum tentu kita mendapatkan balasan yang lebih baik juga. Atau satu tanggapan yang baik juga kadang diremehkan, apalagi dengan adanya gender misal yang melihatnya perempuan juga nih buat apa gitu ya. Tapi it's okay, tidak masalah. Semuanya kalau misal kita tadi kembali lagi niatnya lillahi ta'ala, tidak akan ada dendam di situ. Ya, tidak akan ada sakit hati juga. Karena memang menjadi satu pemimpin itu berani berkorban. Ya, salah satunya dengan hal-hal macam itu ya. Atau bahkan harus berani berkorban secara materi, tenaga dan waktu. Ya, bukan hanya sekedar apa namanya? Pemimpinan aja gitu. Karena memang betul kita berbuat kebaikan belum tentu orang memberikan balasannya kebaikan juga. Tapi itulah ujiannya. Ya, tantangannya juga menjadi seorang pemimpin. Bukan hanya sekedar diremehkan atau yang lebih jauh lagi tidak diherani sama sekali gitu. Biasanya kayak gitu. Iya, itu salah satu tantangan kita menjadi seorang kepemimpinan ya. Seorang pemimpin harus tahan banting juga gitu. Mentalnya harus kuat banget. Jadi bukan hanya sekedar ada sedikit konflik lalu menyerah gitu. Ya, itu bukan karakteristik pemimpin yang tangguh gitu. Ya. Bu, kira-kira Ibu sebagai kepala sekolah ada tantangannya nggak, Bu? Dinilai dari murid-murid lain, Bu? Tantangannya ya terkait dengan waktu kali ya. Karena membuat satu kebiasaan, karena satu karakter pasti hadir dari kebiasaan. Ya, kebiasaan itu ya ala bisa karena biasa. Jadi kita memulainya itu yang menjadi tantangan terbesar untuk mendidik siswa kita. Ya, termasuk tadi ditegaskan dari awal, tidak hanya satu orang kepala sekolah saja yang membawai, sementara siswanya banyak gitu ya. Iya, dengan adanya satu kebijakan saja kan perlu banyak yang mengawal dan membawainya, sehingga karakter itu bisa muncul dengan tegas dan berhasil dengan baik. Harus ada, ya harus ada. Seperti itu. Oh iya, Bu, itu kira-kira Ibu sebagai kepala sekolah ini pasti ada kekurangannya kan, Bu? Kira-kira ada nggak, Bu, yang kelebihan yang bisa menutupi kekurangan Ibu sebagai kepala sekolah? Kekurangan yang menjadi kelebihan. Iya. Yang pasti saya kurang tinggi. Iya, kekurangan yang menjadi kelebihan, kurang tinggi. Hanya saja mungkin itu kan secara fisikly ya. Kalau dari sifat karakter mungkin kekurangannya saya kalau sudah agak bukan marah kali ya, karena kita kalau misalnya jadi pemimpin harus bisa mengendalikan emosi. Tegas. Ya, untuk memunculkan ketegasan itu perlu pemikiran yang berulang kali. Ya, kenapa? Karena memang kita mengaturkannya makhluk Allah yang punya akal, pikiran juga, bukan makhluk atau benda mati. Betul tidak ya? Jadi kekurangan yang menjadi keunggulan ya di situ. Kalau misal ada sesuatu yang harus kita benahi, kemudian harus harus goal dengan tujuan yang ibaratnya kembalikan lagi ke kodratnya. Memang memerlukan waktu. Nah, tidak buru-buru mungkin kalau kita bilang ya. Karena kalau membuat satu kebijakan dan keputusan memang memerlukan pertimbangan yang matang. Nah, itu mungkin kekurangan yang menjadi kelebihan tadi. Jadi secara nggak langsung kalau emang jadi pemimpinnya kan ada banyak susah ya, Bu? Enggak juga banyak susah. Enggak juga kali ya dia. Kalau dibilang banyak susah tidak juga, tapi gampang semua pun tidak. Jadi saya kalau misal bisa dianukan jadi apa ya kalimatnya? Gampang susah. Gampangnya saya bilang berapa kali? Dua kali. Susahnya nah macam itulah kepemimpinan. Gampang susah. Banyak gampangnya sebetulnya dibanding susahnya. Yang penting kita jalani niatnya lillahi ta'ala, tidak ada harta yang kita, atau tidak ada harta, tidak ada jabatan yang kita prioritaskan atau menjadi titik fokus yang kita targetkan.
ngalir aja ya. Bu, kira-kira kalau sikap toleransi termasuk dari dakwah, termasuk dari kepemimpinan bukan? Oke, toleransi. Nah, ini kalau toleransi sebetulnya kalian juga hari-hari sudah melakukan toleransi itu kali ya. Kenapa? Karena di sekolah kita kan bukan sekolah yang khusus sekolah Islam. Artinya kita juga menerima calon siswa yang bukan Islam kan ya. Iya benar. Coba saya tanya dulu, kalian memusuhi orang yang bukan beragama Islam nggak? Enggak, Bu. Enggak. Nah itu tadi artinya program sekolah yang selama ini kita jalankan berhasil ya. Artinya kepemimpinan yang notabene ini mengelola siswanya bukan hanya sekedar agama Islam saja, tapi juga di situ plural, artinya ada yang agama lain, tapi kita juga mentoleransi. Contohnya nih, kebijakan sekolah kalau untuk yang non-Islam, sekolah agamanya kan khusus juga ya. Iya, benar. Dan kita tidak mewajibkan ketika ada jadwal di sekolah untuk jadwal agama Islam, mereka tidak harus mengikuti, karena memang bukan agamanya. Ya enggak, tapi kita juga tidak benci kan ya sama mereka. Nah itu tadi, itu toleransi. Karena dari zaman dulu juga zaman Rasulullah sudah sudah mengajarkan dan mencontohkan ke kita. Iyalah, iya toleransi termasuk coba pendeta yang pertama kali mendeteksi kenabian Muhammad itu kan pendeta ya, bukan Islam ya. Tapi ya toleransi. Nah, Rasulullah juga tidak marah, termasuk pendetanya pun tidak marah gitu. Saling menghargai. Saling menghargai, makanya toleransinya jadi baik dan indah dilihat. Nah itu ya, namanya perbedaan itu ya memang rahmatan lil alamin, betul, rahmat bagi semesta alam. Jadi bukan hal yang baru untuk kita, tetapi di situ justru disitulah dakwah kita mungkin harusnya jauh lebih kuat kali ya. Iyalah, ada kalanya yang kawanan Bu Antian juga bertanya ke saya, misal, Bu, ini kalau di Islam hukumnya gimana? Atau Bu, ini bagaimana menyiasatinya kalau dilihat dari sisi Islam? Ya enggak? Pernah nggak kalian ditanya kawan seperti itu? Mungkin pernah sih, Bu. Pernah, ya itulah. Tapi kan kita juga bisa menjelaskan dengan bijak ya, tanpa ada pemaksaan, karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Tetapi ketika mereka bertanya, kita bisa menjelaskan dengan baik. Ya. Ya. Jadi kepemimpinan itu menerima segala jenis agama ya, Bu? Iya, iya. Karena bayangkan kalau Indonesia, ya enggak, Indonesia kan bukan agama Islam, atau mungkin di mana yang negara Islam, Palestina misal, mungkinkah 100% Islam? Ya kan ada juga yang beragama non-Islam, tapi dibedakan tidak? Dibedakan? Ya tidak dibedakan. Artinya apa? Toleransi di situ kita mainkan ya, karena memang ya la ikraha fiddin tadi, tidak ada paksaan. Kalau ternyata dengan adanya sosok pemimpin yang amanah, kemudian akhirnya hidayah itu datang, alhamdulillah. Ya enggak? Artinya mungkin berdakwah itu gimana ya? Tidak harus banyak lah yang menjadi lebih baik. Minimal satu orang aja lebih baik, itu sudah satu pencapaian yang luar biasa. Karena kalau misal yang mengubah sikap itu kan bukan kita ya. Atau mengubah keyakinan pun bukan kita. Kalau yang mengubah sikap mungkin individu yang bersangkutan, tapi yang hidayah itu otoritas Allah gitu. Jadi kalau ternyata dengan kepemimpinan kita ada yang berubah menjadi lebih baik, luar biasa. Bersyukurlah kita. Ya. Masya Allah. Jadi kepemimpinan itu juga jadi jembatan ya, Bu, untuk Islam, keberagaman sama toleransi, Bu. Iya, betul. Jadi tidak Islam itu secara teori di pembelajaran yang di kelas itu tidak sulit sebetulnya. Kenapa? Karena di lingkungan sekolah kita sudah ngalir aja. Tidak ada yang membeda-bedakan, kemudian jadwal pun tetap dibuatkan. Ya tidak, artinya kan hak masing-masing, meskipun beda agama tetap kita berikan juga. Tentunya ya tadi harus dengan kebijakan, salah satunya ada penjadwalan yang bagus ya dari bagian kurikulum. Kalau ternyata tidak dijadwalkan, artinya kita tidak memberikan perhatian dan toleransi yang baik. Makanya kan dalam jadwal mungkin yang non Islam buatian yang belum mengetahui kali ya.
Padahal mereka setiap hari Jumat ya enggak diwajibkan untuk sekolah agama. Gitu. Kalau di kita yang mayoritas Islam pastinya sudah tahu jadwalnya per kelas itu, ya enggak, ada berapa JP dan gurunya masuk ke kelas. Sementara yang bukan Islam kita titipkan sekolahnya di sekolah agama mereka masing-masing, seperti itu. Ibu sebagai kepala sekolah ini mengedukasi orang-orang yang bukan dari agama Islam atau non-Muslim itu agar mereka tidak terasa diskriminasi sebagai pemimpin itu gimana, Bu? Ya, salah satunya ada di jadwal lah ya. Salah satunya ada di jadwal. Tapi kalaupun memang itu kurang, contoh nih kelas 12, maaf ya sedikit dianukan aja, dijelaskan sedikit nih. Kita basically sekolah bukan madrasah. Tapi ada keinginan sekolah, cita-cita sekolah yang memang sesuai dengan visi misi sekolah juga. Karakter yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yalah, kan bukan hanya Islam aja, kan itu general Tuhan Yang Maha Esa. Di akhir pembelajaran, khususnya untuk menjelang kelulusan, mereka disarankan untuk setor hafalan surah. Ya enggak? Ya, tetapi kan kalau yang non-Muslim tidak seperti itu. Mereka setidaknya ada yang dipahami dari Alkitab mereka, seperti itu ya. Kita hanya menyimakkan saja atau memintakan pihak sekolah agama mereka untuk memantaukan dan melaporkan ke sekolah kita. Berarti itu bukan hanya dari sekolah agama satu, tapi beda-beda yang di tempat mereka masing-masing. Kan beda-beda agama yang ada di sekolah kita itu. Contoh Kristen pun tidak hanya Kristen Protestan saja, yang Katolik pun ada. Jadi berbeda juga sekolah agamanya. Seperti itu ya. Terkait dengan toleransi banyak, karena memang kita sebagai warga Indonesia pun dengan sila Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Itu memang harus ada toleransi, dan itu pun sesuai dengan ajaran yang Islam berikan gitu ya. Jadi tidak boleh membeda-bedakan, atau bukan membeda-bedakan apa ya, dalam kebijakan yang general, contohnya kebijakan di sekolah gitu. Tapi kalau misal keyakinan ya tidak boleh dicampur adukan kali ya. Kalau keyakinan itu harus sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ibu, apa motivasi terbesar Ibu dalam memimpin dengan semangat dakwah? Panjang cerita kalau kayak gini. Kenapa? Karena memang ya menjadi pemimpin di sekolah awal mulanya kan diminta ya. Artinya saya sendiri tidak menyadari ada satu karakter kepemimpinan di saya gitu ya. Dan awalnya mungkin belum dengan kesadaran yang sepenuhnya, sehingga separohnya ada keterpaksaan. Nah dari situ kan akhirnya kita jalani mungkin beberapa saat kok agak capek gitu ya. Kenapa? Karena memang belum didasari dengan niat yang benar. Nah jadi motivasinya menjadi pemimpin yang didasari dengan dakwah itu memang harus membenarkan atau mengembalikan dulu niat yang benar ya lillahi ta'ala. Artinya kalau misal kita diberikan amanah untuk memimpin selama ini, Masya Allah, kalau misal sudah menghitung waktu, saya sudah terlalu lama mungkin ya ada di posisi itu, dan harusnya ada satu masa regenerasi lah ya sebagai pemimpin yang baru atau calon pemimpin yang baru ke depannya. Yang mungkin tadi diawali dengan membenarkan dulu atau mengembalikan lagi niat yang benar, karena lillahi ta'ala itu betul-betul tidak ada paksaan, tidak ada satu hal yang membuat kita tersiksa menjalaninya gitu. Jadi motivasi saya itu lillahi ta'ala aja semuanya, karena tanpa beban ya, tanpa beban, tetapi ada target. Nah target itu beda dengan beban kita ya. Tapi ada target yang harus kita capai. Ya, apa yang menjadi target? Visi misi. Makanya di awal setiap tahun kita coba untuk mereview visi misi itu apakah masih sesuai atau tidak. Seperti itu ya. Ada siswa nih yang mau jadi pemimpin. Ya. Apa pesan Ibu? Tapi salah satunya jangan yang tadi, yang tadi. Ya pastinya awali dari hal-hal kecil lah ya.
awali dari hal-hal yang kecil. Contohnya kedisiplinan gitu ya. Coba tanamkan dulu dalam diri kita disiplin. Disiplin itu kan bukan hanya sekedar berpakaian ketika upacara, oh harus lengkap gitu ya. Atau sekedar waktu hadir di sekolah harus tepat juga gitu. Itu kan more than that. Ya artinya kedisiplinan itu lebih dari itu. Artinya disiplin minimal untuk diri kita sendiri saja. Saatnya sudah harus sholat, sholatlah. Saatnya harus istirahat, istirahatlah. Saatnya harus mengerjakan tugas, kerjakanlah. Nah, itu disiplin ya menurut saya tuh. Jadi memulai diri sendiri akhirnya menjadi karakter dan dilihat oleh orang lain itu lebih bagus. Biasanya orang itu mengikuti gitu. Ya enggak? Makanya jarang-jarang disadari kalau sudah kayak gitu. Kenapa? Karena karakter dirinya sudah terbentuk. Jadi mulai aja dari hal yang kecil-kecil lah. Kalau misal, oh iya bertanggung jawab, ada sampah harusnya dibuang ke tempat sampah, coba ambil, kemudian buanglah ke tempat sampah, itu kan bertanggung jawab. Atau misal ada tugas yang harus dipresentasikan, nggak harus saling tunjul, kalau orang Banjar itu tunjul menunjul katanya, atau tunjuk menunjuk gitu ya. Coba kalau misal punya sifat yang bertanggung jawab, karena memang itu kelompoknya harus presentasi, maka presentasilah gitu. Ya tidak, jadi tidak susah kalau sudah jadi karakter, makanya mulailah dari diri sendiri. Apa yang kalian bisa sesuai kompetensi. Jadi tidak dipaksakan juga. Kira-kira Ibu sebelum memulai program Karakter Islam Ibu ingin memulai dari mana? Memulai dari mana? Dari mana ya? Karena sekarang sudah jadi satu rangkaian yang berputar gitu ya, jadi mencari kita mulai dari mana ya dulu? Kebiasaan. Iya, sudah menjadi kebiasaan kan ya. Contoh, karakter sholat zuhur misal, ya enggak, tidak harus oprak kayak turun, ini sudah ada nih gitu. Tapi kan sekarang udah tahu jam 12 ini sudah wayahnya sudah saatnya istirahat dan melaksanakan sholat zuhur berjamaah di mushola. Kan kalian juga sudah dengan sadar ya, tergerak. Nah itu, kalau dimulai dari mana ya? Dimulai dari, kalau kebijakannya di sekolah dimulai dari fasilitas kali ya. Dimulai dari fasilitas sejujurnya. Kenapa? Kalau misal tanpa fasilitas ya sulit juga kita memaksakan dan melatih ya. Karena latihan itu pun harus dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan, siapa yang mau aja, paling segelintir anak gitu ya. Banyak, kalau misal dimulai dari mana sulit ya menyimpulkannya. Karena dalam satu program itu SDM-nya harus ada. Ya enggak, artinya guru yang menggerakkan kan bukan kepala sekolah aja, pun harus ada. Kemudian fasilitasnya digerakin tapi nggak ada tempatnya, gimana? Kan sulit. Ya enggak, jadi satu program itu memerlukan banyak aspek yang harus disiapkan. Termasuk program pun, ya program yang ada di sekolahan yang terjadwal pun harus difikirkan dengan matang. Karena kalau sholat, misal durasi sholat zuhur sekian menit, maka kalau misal kurang dari itu kan nggak selesai. Ya enggak? Makanya kalau misal program sholat zuhur kita perkirakan 35 menit itu sudah dengan makan. Jadi setelah sholat, makan, atau mungkin kalau misal saatnya agak, kan berbeda ya waktu sholat itu, kadang ada yang maju, kadang ada yang mundur sedikit gitu. Kalau maju sholat dulu baru makan, tapi kalau mundur makan dulu baru sholat, ya enggak? Sekira bisa mengatur waktu dengan baik juga. Kan untuk anak-anak siswa-siswa yang muslim, ya, ada tadi karakter Islami, program karakter Islami. Kalau untuk yang non Ibu, siswa-siswanya, ya ini banyak tidak diketahui memang ya, karena jumlah siswa yang non muslim di kita sedikit, relatif sedikit. Bukan berarti tidak dikelola dan tidak diperhatikan ya, atau tidak ditoleransi misal sama sekali, tidak seperti itu juga. Hanya saja memang perlu pembenahan, mungkin ya sekolah juga perlu pembenahan ke depannya, sekira nanti guru agama yang non muslim itu bisa dihadirkan ke sekolah. Nah sementara ini kan kegiatan keagamaan mereka masih kita titipkan di sekolah agama masing-masing.
koordinasi dengan guru agama pun mungkin tidak terlalu intensif seperti guru agama kalian, tetapi ada, karena memang nanti kan kalau nilai untuk di-upload atau dicantumkan di rapor kan berdasarkan kompetensi nilai agama dari guru mereka juga. Hanya saja memang tidak dihadirkan. Jadi kalau misalnya programnya sama-sama, ya artinya ada pendidikan karakter juga. Bagaimana kita mengeceknya itu dilihat dari keseharian, sama seperti kalian juga mungkin ya. Tanpa disadari melihat, misal, oh saya melihat kalian masuk ke musola untuk kegiatan keagamaan, itu kan karakter. Anak-anak yang nonis pun sama. Jadi kalau misal sesekali ada supervisi, kita lihat seperti itu dan mereka menjalankan hal yang sama, kita lihat aja. Bisa dari jauh, oh iya mereka masuk ke rumah ibadah mereka. Berarti kan itu juga karakternya sudah terbentuk. Tetap dipantau ya. Tetap dipantau. Namanya pendidikan tidak bisa lepas dari pemantauan tadi. Apalagi supervisi, ya itu harus dilaksanakan dalam satu semester minimal 1 kali. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi yang paling tunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Nah, siapa nih yang mau bertanya? Wah, banyak banget ya yang mau bertanya. Kita pilih aja yuk. Boleh. Siapa ya? Duluan. Itu. Boleh deh, ayo. Kamu, ayo. Baik, terima kasih Ibu Popong selaku Kepala Sekolah SMK Unggulan Husada. Di sini saya izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jessica Dwi Arianti. Di sini saya ingin bertanya, konsep amanah tanggung jawab atau kepercayaan itu sangat ditekankan bukan dalam Islam. Jadi gimana cara kita tahu kalau seseorang itu beneran siap megang amanah kepemimpinan atau bukan cuman pengen jabatannya aja? Baik, terima kasih banyak. Dari pertanyaan Jessica dulu ya Ibu. Oke. Pertanyaan Jessica tadi terkait dengan amanah ya. Amanah, tanggung jawab, kepercayaan menjadi seorang pemimpin. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui karakter orang itu sudah bisa dijadikan pemimpin atau belum? Mungkin gitu ya kesimpulannya. Baik, kalau misal kita mau melihat apakah karakter kepemimpinan itu sudah hadir, ya otomatis kan kita harus jadi pengawas dan pengintai ya. Atau minim-minimnya kita kumpulkan informasi, yalah. Kemudian selain itu juga referensi. Jadi pendapat orang itu bagaimana? Karena kadang-kadang kalau misal kita mengikuti orang yang jauh kan nggak susah. Kecuali zaman sekarang, zaman now kan beda. Kita bisa melihat di apa namanya program, berbagai program yang medsos mungkin. Tapi ya itu tadi jaminannya kalau medsos real semua apa enggak gitu ya, atau sekedar settingan aja. Makanya selain referensi juga informasi yang update dan nah ini yang tidak kalah penting. Ada tidak hasil yang berpengaruh dari karakter dia? Contohnya nih gini. Oh dia karakternya ini bisa membawai mahasiswa misal. Ya enggak? Atau bisa menghimpun mahasiswa atau siswa gitu. Nah, itu kan sudah mulai muncul. Yalah, kita juga bisa menilai lah. Yalah, seperti itu ya. Karena ini flashback lagi nih ke pengalaman sendiri, pengalaman saya. Saya pun tidak pernah tahu sebetulnya apakah karakter saya bisa atau tidak gitu ya. Tapi kalau belum dicoba ya mana tahu. Hanya saja penilaian orang itu kan lebih duluan. Percaya deh Bu, pian bisa gitu. Dan kita pun kadang-kadang memang perlu ada satu motivasi dari luar, meyakinkan ya, mereka meyakinkan kita bisa kok, insya Allah bisa loh pian gitu. Akhirnya setelah dicoba dengan membujuri tadi membenar niat ya, kembali ke niat yang benar ya bisa. Dan kita pun mungkin sama. Dan ini hanya hanya ruang lingkup sekolah. Bayangkan kalau kita mau memilih pemimpin yang speknya lebih luas. Nah itu harapannya kan ke depan tidak hanya sekedar nama yang bagus, tapi juga kita betul-betul mengenal karakter siapa yang mau kita pilih ke depan. Itu kan jauh lebih pandangan ke depan, pandangan ke depan. Jangan sampai salah pilih pemimpin lagi. Nah itu tadi ya. Dengan cara coba kenali dulu deh, kumpulkan informasi dan referensi seperti itu. Jadi kalau kita memilih pemimpin itu harus hati-hati juga Bu. Iya betul. Jadi jangan sampai ada penyesalan.
Ya enggak. Jadi jangan ada penyesalan macam itu. Betul-betul pemimpin yang amanah itu seperti apa, yang bisa mengayomi masyarakatnya, rakyatnya, atau bahkan bangsanya seperti itu. Itu speknya sudah sangat luas. Sebelumnya perkenalkan saya Ibu Mitaloka. Dalam membentuk program karakter Islam itu, bagaimana cara Ibu mengatasi murid yang susah diatur itu, Bu? Pertanyaan yang kedua tadi nih dari Ayu nih. Ayo. Ayu. Iya, ini kayaknya pengalaman dia sendiri nih. Yang karena pertanyaannya, bagaimana Bu mengatur murid yang sulit mengikuti aturan sekolah gitu kan ya? Terutama pada program karakter Islam ini gitu. Wah, ini pelik sebetulnya. Tapi tidak ada hal yang tidak mungkin untuk diselesaikan. Memang betul tadi, tidak semua murid itu kan inggih pun akan tata tertib ya, atau langsung manut gitu. Ada kalanya anak murid itu pun perlu adaptasi, sehingga belum paham betul dengan aturan atau program yang kita terapkan di sekolah. Nah, bagaimana caranya? Pastinya pendekatan lah, PDKT kita. Ya PDKT, makanya di situ ada banyak aspek atau unsur yang terlibat. Ya, bukan hanya pihak guru, bukan hanya wali murid, tapi juga orang tua. Ya, karena kadang-kadang karakter macam itu pun ada keengganan untuk mengikutinya karena ada ya salah satunya faktor penentunya dari rumah gitu. Yang mengurus rumah kan bukan sekolah, yang mengurus rumah orang tua. Jadi libatkan mereka semua. Pengertiannya bukan hanya kepada siswanya saja, tapi juga pada orang tua. Sekira nanti orang tua pun bisa mengingatkan dan menegaskan kalau ternyata program yang harus diikuti oleh anaknya itu memang sesuai dengan aturan, ya, dan itu pun punya visi misinya jelas gitu, artinya tidak asal. Orang tua dan guru harus bekerja sama. Iya, itu rantai yang tidak bisa kita pisahkan, ya. Rantai pendidikan itu jangan dilupakan. Selain murid, sekolah juga ada satu rantai yang tidak boleh dipisahkan. Apa itu? Orang tua. Karena bagaimanapun juga pengaruh atau peran dari orang tua terkait dengan pendidikan anak itu sangat besar, ya, sangat besar. Jadi peran tersebut punya porsi masing-masing dan tugas masing-masing. Iya, tapi rantainya saling berkaitan, ya. Rantai itu tidak bisa dipisahkan, ya. Karena waktu di sekolah mah apa ada, aja sebentar aja. Tapi kalau yang paling lama kan di rumah. Nah, pendidikan karakter itu kalau misal berbeda visi misinya kan lebih lelah ya anak dan lebih banyak berontaknya akhirnya. Tapi kalau tidak sejalur. Tapi kalau kita komunikasikan dengan baik dengan para orang tua, jika anaknya memiliki kesulitan terkait dengan aturan atau program sekolah, ya kami seringnya seperti itu, ya. Cara mengatasinya kita dekati sampai ke orang tua. Gitu yuk. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk mengizinkan saya bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maida Putri Salsabila. Di sini saya ingin bertanya pada Ibu Popong, menurut Ibu, apakah perempuan memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi pemimpin dengan nilai-nilai Islam? Terima kasih. Pertanyaan terakhir nih Bu, nih tanggapannya dari Naira. Dari siapa nih? Dari Maya. Oke. Dari Maya ini mengulang lagi tadi ulasan di awal. Peluang laki-laki dan perempuan menjadi pemimpin seberapa besar gitu ya. Kalau peluang, nah ini ilmu matematik nih harusnya kalian belajar. Peluang, sudah belajar belum? Ilmu peluang matematika. Oh belum. Baik. Kalau ternyata peluang itu berdasarkan gendernya kan hanya ada dua, berarti laki-laki dan perempuan. Seberapa besar? Karena dibagi dua, 100% bagi dua, 50%. Kita punya peluang itu. Ya, sebagai pemimpin. Ingat pemimpin tadi kan sudah disampaikan, tidak melulu dengan jabatan ya. Karena pemimpin sebetulnya tidak terlalu identik dengan jabatan. Tapi kalau misal memimpin dan menjadi pemimpin, itu siapapun bisa. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Artinya tidak melihat gender lagi, ya, mau perempuan mau laki-laki itu punya peluang yang sama, ya. Oh, jadi peluang laki-laki dan perempuan jadi pemimpin itu sama besar ya Bu? Iya betul. Jadi tergantung kita sendiri Bu. Betul, dan punya kompetensi atau tidak. Iya. Ya. Baik. Ada lagi nggak nih yang mau nanya? Udah.
Oke, sudah. Terima kasih ya udah Terima bertanya. Mantap, Bu, mantap, terima mantap. kasih Ibu. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Makasih banyak Ibu udah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber. Dan saya harapkan podcast macam ini bisa berkesinambungan ya, sehingga syiar dan dakwah kalian itu bisa terus berlanjut. Amin. Sukses untuk semua. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Jadi kesimpulan dari podcast Si Ira hari ini adalah Kesimpulannya, laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama menjadi pemimpin. Maka dari itu, meskipun beberapa orang masih meremehkan perempuan sebagai pemimpin, tetapi pemimpin juga harus memiliki sikap tanggung jawab, kepercayaan, dan juga kompetensi. ya betul banget. Dan dengan berakhirnya program Si Era hari ini, Saya Hanum. saya Arsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sahabat Si Ira.